Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Pangestu Mulyasari. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang lupa. Pasti di antara kalian semua pernah mengalami lupa kan? Entah itu lupa karena menaruh barang di mana, lupa karena kapan terakhir kali bertemu dengan seseorang, atau lupa dengan status kalian saat ini. Nah, lalu apa sih penyebab lupa dan cara mengatasinya dalam Islam? Kalau kalian ingin tahu, jangan kemana-mana, tetap simak videonya ya sampai akhir. Selamat menonton. Lupa. Apa sih lupa itu? Penyakit lupa disebabkan oleh hati yang lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lupa yang muncul karena lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala akan terobati dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat nikmat yang telah diberikannya kepada kita, mengingat tanda-tanda kebesarannya melalui apa yang telah diciptakannya di langit dan di bumi, dan mengingat hari pembalasan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Lalu apa sih penyebab lupa dalam Islam? Yang pertama, kurangnya keimanan. Sholat fardu maupun sholat sunat akan memberikan dampak yang baik bagi kesehatan fisik dan mental, dan salah satunya adalah meningkatkan kinerja otak. Seperti manfaat posisi sujud saat hamil, gerakan sholat ini akan membantu mengalirkan darah ke bagian otak yang tidak pernah bisa dialiri oleh darah kecuali dengan sujud, sehingga otak lebih optimal dalam bekerja. Itu sebabnya orang yang jarang sholat akan lebih sering lupa. Yang kedua, kurangnya istirahat. Tubuh yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari tentunya membutuhkan istirahat yang cukup agar bisa digunakan kembali dengan baik. Begitu pula dengan otak. Tidur yang kurang atau tidak berkualitas akan menyebabkan seseorang mudah lupa. Begitu pula dengan orang yang sering begadang. Yang ketiga, depresi. Jiwa tenang dalam Islam sangat diperlukan untuk keoptimalan dalam bekerja. Namun jika terdapat tekanan, maka seseorang akan menjadi mudah lupa. Depresi dapat menyebabkan penurunan daya ingat dan fungsi kognitif dari otak. Yang keempat, mendengkur. Mendengkur menyebabkan timbulnya beberapa masalah kesehatan, dan salah satunya adalah mudah lupa. Hal ini terjadi karena pada saat kita tidur dan mendengkur, saluran napas akan tersumbat dan memotong oksigen yang masuk dan karbon dioksida yang keluar, sehingga sel-sel pada otak menjadi kekurangan suplai oksigen dan menurunkan daya ingat. Tidur dalam Islam yang baik adalah dengan mengikuti cara tidur Rasulullah. Yang kelima, kurang bersyukur. Sifat kurang bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala juga dapat menyebabkan mudah lupa. Dan apabila manusia itu ditimpa kemudorotan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmatnya kepadanya, lupalah dia akan kemudorotan yang pernah dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya sebelum itu. Dan dia mengada-ngadakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu sementara waktu. Sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Yang keenam, kurang zikir. Ada banyak keutamaan berzikir.
dan salah satunya adalah membuat otak seseorang menjadi lebih kuat dalam mengingat sesuatu. Hal ini karena pengulangan yang dilakukan secara rutin dan berulang-ulang sehingga sel-sel saraf otak lebih aktif. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41. Yang ketujuh, bangga dengan amal. Seseorang yang merasa bangga dan cukup banyak memiliki amal jariah akan mudah lupa. Ia tidak lagi mengingat dosa-dosanya yang telah ia perbuat. Riya dalam Islam atau sifat sombong dalam Islam dengan amalannya akan membuatnya terjerumus. Yang kedelapan, efek obat-obatan. Kecanggihan teknologi saat ini menghasilkan berbagai produk instan seperti suplemen multivitamin. Namun sebenarnya hal ini tidak baik untuk kesehatan otak dalam jangka panjang karena terdapat beberapa bahan kimia yang akan menyebabkan seseorang menjadi mudah lupa. Misalnya obat antidepresan yang memaksa sel otak saraf menjadi lebih rileks dan melupakan masalah. Yang kesembilan, minum minuman keras. Minuman keras dalam Islam adalah minuman yang diharamkan, sama seperti makanan haram dalam Islam. Larangan minuman keras dalam Islam dikeluarkan karena dapat menyebabkan kerusakan pada sel-sel saraf otak, sehingga menyebabkan penurunan daya ingat dan kinerja otak lainnya. Yang ke-10, banyak mengerjakan maksiat. Mengerjakan dosa besar dalam Islam akan membuat seseorang menjadi mudah lupa dan lalai. Imam Syafi'i pernah berkata, "Aku pernah mengadukan kepada waki atau guru tentang jeleknya hafalanku. Lalu beliau menunjukiku untuk meninggalkan maksiat. Beliau memberitahukan padaku bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidaklah mungkin diberikan pada ahli maksiat." I'anatut Thalibin 190. Yang ke-11, merokok. Kebiasaan buruk lainnya yang menjadi penyebab lupa adalah merokok. Hukum merokok dalam Islam adalah dilarang karena tidak ada manfaat yang didapat sama sekali, hanya menyebabkan kerusakan pada tubuh. Begitu pula dengan otak yang menjadi kekurangan pasokan oksigen sehingga menurunkan daya ingat. Yang ke-12, penyakit. Beberapa penyakit dapat menyebabkan daya ingat yang menurun seperti stroke, diabetes, Alzheimer, Parkinson, dan hipotiroid. Yang ke-13, usia lanjut. Usia yang sudah lanjut akan menurunkan berbagai fungsi tubuh termasuk otak, sehingga menyebabkan penurunan fungsi daya ingat. Bahkan beberapa lansia yang mengidap beberapa penyakit juga akan semakin menambah kepikunan. Setelah mengetahui penyebab lupa dalam Islam, lalu bagaimana cara kita mengatasi lupa dalam Islam? Nah, cara yang pertama adalah senantiasa menggairahkan diri dalam setiap aktivitas dengan niat sebagai ibadah. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, bukan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Quran Surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Yang kedua adalah menghidupkan hati dengan selalu zikir untuk mengingat Allah, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 191. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah.
Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang ketiga, menghidupkan akal dengan selalu mempelajari ilmu, terutama ilmu agama. Belajar tanpa mengenal batas usia. Walaupun usia telah lanjut, jangan berhenti belajar dan jadi penghalang untuk selalu terus belajar. Senantiasa belajar dengan mengingat ulang yang pernah dipelajari dan mempelajari pengetahuan baru. Hal ini akan terus mengasah akal dan akan menghindarkan lupa atau pikun seperti diterangkan dalam Al-Quran. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah, dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Quran Surat Al-Hajj ayat 5. Yang keempat, mengamalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Sungguh aku mencintaimu, janganlah engkau tinggalkan pada akhir setelah selesai setiap salat untuk mengucapkan, wahai Allah, tolonglah aku untuk berzikir selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, serta memperbaiki ibadah kepadamu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Quran Surat Al-Kahfi ayat 24. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.